Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah pemirsa, opini obrolan pagi ini kita sudah di detik-detik akhir bersama Bang Boy. Tapi tenang aja, untuk pemirsa opini yang masih pengen bertanya-tanya nanti dengan Bang Boy, bisa langsung serang ke Instagramnya, sosial medianya di Bang Boy MC. Nah itu dia, mungkin untuk Anda yang ingin belajar lebih banyak seperti apa sih untuk menjadi seorang pembicara di depan umum atau seorang public speaking ya. Nah kalau dari Bang Boy sendiri, Bang Boy, untuk kita menjadi orang, katakanlah orang yang awam, yang memang benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang public speaking, terus juga tata caranya, habis ini ngomong apa, habis ini ngomong apa, itu hal-hal apa aja sih Bang Boy? Atau tips-tips apa aja yang harus kita kuasain atau pelajarin Bang Boy? Baik, tips khususnya adalah kita harus niatkan diri dulu. Kita mau seperti apa. Ketika kita memang sudah punya niat dalam hati, keinginan, pasti kita bisa. Itu tadi, ketika kita punya niat, keinginan, maka mental itu akan segera terbentuk. Apa istilahnya ya? Suasana diri kita itu akan menjadi beda seperti itu. Kita tidak akan takut lagi dan kita lebih percaya diri. Ingat, itu hal yang memang sangat sederhana, tetapi itu sering saya sampaikan. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita terkadang ya, satu, kita nggak mau tuh ngomong di depan umum, tetapi kita disodor-sodorin terus, dijebak terus. Tapi apa? Dari situ juga kita harus belajar seperti itu. Kita tidak boleh, karena apa? Ketika kita memang sudah terjun, maka kita harus terjun sekalian dan jangan pernah membuat malu oleh diri kita sendiri. Ingat, tanamkan di dalam hati kita, kita pasti bisa. Karena dari kita pasti bisa, sudah ada niat, maka mental terbentuk. Kita sering latihan, kita sering punya dapat banyak kegiatan dan pengalaman, otomatis kita pasti bisa. Itu yang awam ya. Benar-benar. Pondasi awalnya dulu gitu. Niatnya dulu. Karena dari niat terbentuk mental. Nah itu dia tadi untuk tips dari Bang Boy. Nah kalau dari Bang Boy sendiri, Bang Boy, hal-hal unik apa sih Bang Boy yang pernah dialami selama menjadi seorang public speaking yang sampai sekarang masih membekas gitu? Yang paling membekas itu waktu saya jadi pembicara ya di kampus. Itu saya memang sambutannya itu sangat meriah, kemudian memang antusiasnya beda. Memang kampus ini saya pernah diundang di UPP, mungkin belum banyak yang kenal ya, Universitas Patpetulai Rejang Lebong itu di Curup. Waktu itu saya juga menjadi pembicara dan juga menjadi juri di sana. Kebetulan saya melihat antusiasnya sangat tinggi. Bagaimana kampus baru ini bisa istilahnya kita mau belajar seperti itu sangat saya apresiasi. Kemudian dari sambutan mereka apa istilahnya, kan beda ya sambutan dari orang yang biasa aja gitu, dari orang yang memang pengen belajar. Saya lebih mengapresiasi orang yang ingin belajar tadi. Betul. Dari situlah saya belajar bahwasanya memang lebih dari semuanya itu kita bagaimana rasa kita untuk dihargai, rasa kita bahwasanya ilmu yang kita berikan itu sangat berguna bagi mereka. Karena apa? Karena mereka sangat membutuhkan. Berarti jangan sampai kita anggap apa yang kita punya ini nggak bisa kita bagi. Betul, karena ada loh seperti ini. Kadang saya juga kan selain mengisi acara juga, saya juga perlu ilmu, masih ikut kegiatan pelatihan. Kadang kita melihat pelatihan ya, sepertinya pembicaranya tidak terlalu diperhatikan, diacukan seperti itu. Nah dari trik-trik yang lainnya saya juga belajar. Kita harus punya apa? Ice breakingnya. Kita juga harus punya penekanan di bagian-bagian khusus kan seperti itu. Jadi jangan sampai audiens kita ngantuk. Mungkin sibuk tuh main handphone. Ngantuk. Nah jadi memang ada hal-hal lain memang yang harus kita berikan. Tentunya kita harus punya ciri khas tersendiri. Penting itu ya berarti seorang public speaking ya. Penting. Karena kita boleh sama dengan orang lain, tapi ingat kita harus punya ciri khas yang membedakan kita dari orang lain. Benar. Jadi begitu orang dengar suara kita aja, ciri khas suara kita, orang pasti tahu ini Bang Boy, atau ciri khas kita dikenal sama orang, Bang Boy mana MC, yang seperti ini ya. Iya, seperti itu. Jadi karena kita sudah personal branding kita sudah terbentuk seperti itu. Berarti memang benar-benar ciri khas itu perlu gitu. Ciri khasnya memang perlu. Karena apa? Ya, setiap orang harus memilikinya.
Oke, nah Karena- ini catatan juga nih pemirsa. Berarti menjadi seorang pembicara di depan umum itu juga harus punya yang namanya ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Oke. Dan bagaimana nih Bang Boy kalau orang bilang ini, padahal itu menurut kita adalah ciri khas kita sendiri, tapi orang merasa, kamu meniru si A nih, kamu meniru si B nih, otomatis kan kita merasa down atau pikiran kita kemana-mana, yang akhirnya konsentrasi kita juga buyar pada saat berbicara di depan umum. Bagaimana caranya untuk menyiasati itu, Bang Boy? Menyiasatinya adalah dengan improvisasi. Oh iya. Mungkin sudah ada orang yang memakai. Kita lihat di televisi, ternyata orang seperti ini. Kita bisa, tapi kita improve. Improve dengan apa? Sesuai dengan basic kita, passion kita. Mungkin dari nadanya, mungkin dari gerakannya, atau mungkin dan lain sebagainya. Yang paling mencolok adalah dari segi nadanya ya, bagaimana kita berbicara. Mungkin kata-katanya sama. Nadanya tapi beda, nadanya beda, suaranya juga beda dong. Seperti orang nyanyi kan beda. Betul, benar. Nah, ciri khas tersebut memang walaupun kita dibilang seperti itu, ya udah jangan down, tetapi kita harus improve. Kita harus perbaiki apa yang kurang. Jika kita sama, ya paling tidak kita jangan terlalu sama seperti itu. Kita harus ada pembeda. Caranya apa? Di-improve. Improvisasi. Sesuai dengan basic kita seperti itu. Oke. Jadi ketika kita dibilang seperti itu, jangan kita down, tetapi kita harus tetap maju. Karena apa? Sama saja kan kritikan ya. Betul. Ya. Kritikan dari orang lain itu akan membangun kita ketika kita menerimanya secara positif. Oke, baik. Jadi kita boleh meniru orang lain, boleh meniru, mungkin kita juga punya panutan atau punya contoh sosok yang menjadi coachnya, istilahnya seperti itu. Tapi ingat, kita harus punya punya improvisasi. Oke, hingga akhirnya nanti menjadi baik lagi tadi ciri khas kita. Ciri khasnya. Seperti apa. Nah, kalau untuk selanjutnya lagi nih Bang Boy, orang ingin menjadi seorang public speaking, tapi mungkin dari dia merasa, wah ciri khas saya nggak ada nih. Nah, hal apa lagi yang akan bisa kita tonjolkan ke orang-orang pada saat kita ingin menjadi seorang public speaking berbicara di depan umum? Baik. Yang pertama memang kita harus dari hal tersebut, ciri khasnya memang kita kayaknya nggak ada gitu ya. Benar. Kata orang juga nggak ada. Tapi kita harus selalu ingat bahwasanya mungkin itu 1 kali 2 kali saja. Tetapi ketika kita sering untuk menjadi pembicara, kita mengisi acara dan lain sebagainya, pasti ciri khas tersebut akan timbul. Kata-kata apa? Mungkin kata-kata motivasi yang selalu kita timbulkan dalam pembicaraan kita, itu salah satu ciri khas. Kemudian dari segi kita say hi kepada audiens kita, itu adalah salah satu ciri khas. Tidak semua orang mampu seperti kita ataupun sama seperti kita. Mungkin dari cara kita presentasi itu juga akan menjadi ciri khas. Mungkin saja itu sangat karena kita semua punya ciri khas, namun kita belum menemukan ciri khas kita. Jangan pernah takut. Berarti itu hanya saja belum menemukan. Berarti. Oke, luar biasa Bang Boy. Nah, Bang Boy, terakhir ini dari Bang Boy, pesan-pesan apa yang akan disampaikan oleh Bang Boy untuk pemirsa opini yang mau ingin menjadi pembicara di depan umum atau public speaking tapi belum berani? Silakan Bang Boy. Baik, ini terakhir? Yes. Oke, yes. Baik, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, tetapi ingat selalu bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil kita. Oke, luar biasa Bang Boy. Terima kasih sekali lagi Bang Boy sudah ngobrol-ngobrol di studio Opini dan sudah menyempatkan juga hadir di sini. Salam untuk keluarga, sehat-sehat terus Bang Boy, lancar jobnya. Amin. Ya. Amin. Dan pemirsa Opini, tanpa terasa kita harus berpisah dulu di episode kali ini, dan saya Iqbal Fatwa mewakili seluruh kerabat kerja bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan Opini obrolan pagi ini hanya di TVRI Bengkulu setiap hari dari jam 8 pagi sampai di jam 9 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.